Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nola Nur Indah Indriastuti, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Giri Rejo Tegal Jawa Magelang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 3 dengan NIM 2540411260 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan bidang studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja di SD Negeri Giri Rejo Tegal kelas 5 dengan materi mengenal Allah lebih dekat melalui Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul lagi untuk belajar PAI bersama-sama. Sebelumnya Bu Nola mau tanya, bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, hatiku, pikiranku, tubuhku fresh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya nanti dalam belajar anak-anak bisa diberikan kemudahan dan mendapatkan berkahnya. Oke, untuk ketua kelas Mas Dania bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah ini Bu Nola akan cek kehadiran anak-anak. Ketika Bu Nola panggil namanya, silahkan kalian sebutkan tadi malam tidur jam berapa ya? Oke, yang pertama, Ahmad Daniel. 9. Oke. Ayumna Jihan. 9. 9. Yang terakhir Batat Mala Anjani. Jam 9. Oke, alhamdulillah rata-rata kelas 5 tidurnya sudah awal sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebelum mulai kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Coba kita cek dulu ya kerapiannya anak-anak. Coba ada nggak yang bajunya masih keluar-keluar? Ayo, ada nggak? Nggak ada ya? Coba dilihat di bawah lantainya kanan kirinya ada sampah nggak? Selanjutnya, anak-anak masih ingat nggak minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Kita udah belajar tentang Quran surat Al-Maun. Nah, di depan, coba anak-anak lihat. Bu Nola sudah menyiapkan 3 gambar di sini. Ada gambar apa saja di depan? Orang, iya, ada yang bilang angkat besi, angkat barbel. Ini adalah atlet angkat besi misalnya. Yang di tengah ada apa nih? Oh ya, ada orang ibu yang menunggu orang yang sakit. Dan yang terakhir ini ada gambar apa ini? Iya, ini ada gambar bulan bintang belajar yang sampai larut malam. Nah, kira-kira dari 3 gambar ini, menurut anak-anak mana sih gambar ini yang paling kuat itu yang mana? Angkat belas ini? Angkat barbel? Angkat ini kira-kira kuat atau enggak? Nah, bingung? Oke, enggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu kehebatan Allah ataupun sifat Allah, sifat yang dimiliki oleh Allah. Salah satunya adalah Al-Qayyum dan Al-Qawiyyu. Tujuan pembelajaran kali ini nanti anak-anak melalui kegiatan diskusi analisis ayat, anak-anak nanti mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Kemudian yang kedua, nanti melalui permainan studi kasus, Bu Nola nanti siapkan kartu, anak-anak itu dapat menyelidiki perilaku
yang meneladani Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Dan yang terakhir, melalui pembuatan proyek, nanti Bu Nola minta anak-anak membuat poster. Nah, dari poster itu nanti kemudian anak-anak bisa menunjukkan komitmen kalian untuk meneladani sifat-sifat Allah yang akan kita pelajari. Oke, selanjutnya nanti Bu Nola akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok. Karena duduknya udah seperti ini, nanti Bu Nola siapkan yang sebelah kiri Bu Nola itu kelompok 1, oke? Yang sebelah tengah, yang depannya Bu Nola ini nanti kelompok 2, dan yang sebelah kanannya nanti kelompok 3, oke? Diingat-ingat kelompok berapa? 1, yang tengah? 2, yang sini? 3, oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, Bu Nola di sini punya 3 ayat Al-Quran. Nah, Al-Quran yang pertama ini bunyinya wa huwal qawiyyul aziz. Adalah surat Quran surat Al-Asyura ayat 19. Dan ayat yang kedua ada bunyinya, ini potongan ayatnya bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Adalah Quran surat Al-Imran ayat 2. Dan yang ketiga ada surat Al-Hud ayat 66. Potongannya berbunyi seperti ini. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Nah, coba anak-anak dengar nggak tadi Bu Nola? Yang Bu Nola bacakan ada kata qawiyyu, ada kata qayyum, ya enggak? Nah, dari ayat ini Bu Nola minta nanti setiap kelompoknya, untuk kelompok 1 kalian pakai ayat 1 nggih. Kelompok 2-nya nanti bisa pakai ayat 2. Kemudian kelompok 3 nanti pakai ayat 3. Silakan Bu Nola ingin anak-anak nanti menebak apa sih makna Allah Maha Kuat dan apa sih makna Allah Maha Mandiri, Al-Qayyum dan Al-Qawiyyu dalam surat itu. Al-Qur'annya? Nah, dicari surat apa ini Mbak tadi? Surat Al-Imran ayat 2. Nah, ini. Coba dibaca artinya. Dan nanti kamu maksudnya Al-Qawiyyu, Al-Qayyum itu apa sih gitu. Udah ketemu? Surat apa artinya? Nanti kamu utarakan apa sih maksud dari Qawiyyu atau Qayyum dalam ayat itu ya. Didiskusikan sama kelompoknya. Sudah semuanya? Sudah, oke. Kalau sudah, coba Bu Nola mau tunjuk dari apa ya? Oke, di sini ada kelompok 3. Dari surat Hud ayat 66. Menurut kamu maknanya apa sih? Apa hubungannya dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum yang akan kita pelajari? Saya. Oke, Mas Daniel. Dalam surat Hud ayat 66 Allah digambarkan sebagai Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan yang sangat besar. Kata Mas Daniel, dalam surat Hud ini Allah digambarkan sebagai Tuhan yang sangat kuat. Allah memiliki kekuatan yang sangat besar. Ada lagi? Menurut kamu ayat dari Quran surat Asy-Syura ayat 19 ada kata wa huwal qawiyyul aziz. Qawiyyu di sini artinya apa menurut kamu maknanya? Dalam ayat tersebut Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa, Bu. Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya, Qawiyyu, Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Coba anak-anak lihat video yang Nura siapkan ini. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi Adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan merangkak, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Kira-kira video yang kalian lihat tadi menceritakan tentang apa? Nah itu, di situ ya anak yang bernama Abdul tadi yang memiliki keterbatasan fisik, namanya hernia. Dia cacat pada bentuk kaki. Tapi walaupun dia memiliki keterbatasan, tadi dia masih semangat gak? Iya, dia memiliki semangat yang luar biasa. Dia tetap ceria, dia tetap bermain sama
Nurul punya 3 kartu studi kasus. Di sini ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, nanti dari kasus itu silahkan anak-anak cari solusi dari permasalahan yang ada. Nanti kamu diskusikan sama teman-temannya. Kalau sudah, kemudian kamu tuliskan hasilnya di sini nih. Ini ada lembar LKPD buat kalian, lembar kerja peserta didik nih. Nah, jadi itu alkohol ada bedanya. Ini di adik kelasnya yang ketiga. Silakan setelah ini kalian presentasikan ke depan. Kasih tepuk tangan buat nomor 3. Dan semangat kelompoknya majunya, ayo. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan kasus, yaitu David adalah siswa SD yang senang bermain bola. Namun ketika saat bermain di lapangan, sekolah ia terjatuh dan terluka lututnya hingga mengalami cedera. David merasa sedih dan ingin menangis. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk meneladani sifat Al-Qayyum dan Al-Qayyum? Untuk mempelajari sifat Allah Al-Qayyum dan Al-Qayyum seharusnya David tidak perlu sedih ketika jatuh dan mengalami cedera. David seharusnya mencontoh sikap Maha Allah dan juga melawan diri dengan sakit sendiri dan membersihkan lukanya sendiri ketika tidak ada teman atau orang lain yang menolongnya. Ya, itu perjanjian nggak mau nambah? Oke, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, Keren, wow, keren. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. oh ya, Mendapatkan kasus Ahmad adalah seorang siswa SD yang sedang mengerjakan ujian. Dia merasa takut tidak bisa menjawab soal yang sulit. Kemudian dia berpikir untuk mencontek. Apa yang sebaiknya Ahmad lakukan untuk meneladani sifat Allah? Untuk meneladani Asmaul Husna Allah, harusnya Ahmad tidak perlu takut, tidak bisa menjawab. Ia harus percaya dengan kemampuannya, seperti sifat Allah Al-Qayyum, Allah Maha Mandiri. Dan juga Ahmad harus kuat melawan godaan untuk mencontek, karena mencontek merupakan perbuatan tidak jujur yang dibenci Allah. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, bagus sekali. Lagi kasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan kasus saat sedang bermain, Ali diajak memetik buah jambu milik orang tanpa izin. Ali tahu itu salah, tetapi Ali takut tidak ditemani atau dimusuhi oleh teman-temannya. Apa yang sebaiknya Ali lakukan untuk meneladani sifat Al-Qawiyu dan Al-Qayyum? Jawabannya? Jawabannya, Ali tahu itu perbuatan yang salah. Sebaiknya Ali tidak memetik buah itu karena termasuk hal buruk, yaitu mencuri. Apabila Ali takut dimusuhi, tidak ditemani teman-temannya, Ali harus ingat kalau Allah itu Maha Kuat, Al-Qawiyu dan Maha Mandiri, Al-Qayyum. Jika itu hal yang tidak baik, kita tidak perlu takut dan kuat mental. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi Ali itu sedang bermain sama teman-temannya. Dia diajak memetik buah jambu milik orang yang dia tidak tahu. Karena takut dimusuhi sama teman atau nggak dapet teman, dia akhirnya ikut mencuri sama teman-temannya. Kan ceritanya kayak gitu. Iya toh? Dia bingung harus gimana. Nah, kata kelompok 1 ya. Kata kelompok 1, seharusnya Ali itu apa tadi? Kuat. Harus kuat mental. Iya, karena kalau mau mencontoh yang Al-Qawiyu Maha Kuat tadi, kalau dia dimusuhi, ya dia harus ingat, oh Allah aja Maha Kuat. Sebenarnya harus maksudnya kuat mental di sini mungkin kalau diajak yang tidak bagus, diajak yang jelek-jelek, walaupun dia harus dimusuhi sama temannya, lebih
baik, tidak. Itu yang dimaksud dengan kuat mental. Kalau yang mandirinya tadi apa Mbak? Harus bisa sendiri ya? Walaupun nggak punya teman, yang penting dia di jalan yang baik. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, tapi sebelum selesai, Bu Nola pengen anak-anak membuat sebuah poster tulisan di mana poster itu nantinya berisi janji kalian. Janji kalian, contohnya misal janji untuk meneladani yang sudah kita pelajari hari ini tentang al-qawiyu dan al-qayyum. Nah, silakan nanti dibuat tulisannya. Semuanya bawa alat pewarna ya. Boleh kalau nggak ada yang nggak bawa, nanti silakan bisa sharing sama teman-temannya, bisa pinjam sama temennya. Sebentar, kurang. Ya perlu diwarna juga nggak apa-apa ya nanti. Oke, terima kasih anak-anak hebat semuanya. Coba, senang belajar hari ini? Senang. Semangat semuanya? Semangat. Anak-anak hebat semangat semua. Coba, hari ini anak-anak sudah belajar tentang apa? Al-qawiyu dan al-qayyum. Bagus, al-qawiyu itu apa? Allah Maha Kuat. Al-qayyumnya Allah Qadir. Iya, cara meneladaninya seperti apa? Ada yang bisa tidak? Mandiri, harus kuat dalam segala hal, kuat fisik, kuat mental, kuat pengetahuan, dan kekuatan itu harus diarahkan dengan hal-hal yang diridhoi ya, yang baik yang diridhoi oleh Allah. Pintar semuanya. Jadi kesimpulannya hari ini Bu Nola sudah menuliskan sedikit quotes. Kekuatan sejati datang dari keteguhan hati pada kebenaran, dan kemandirian sejati adalah kemampuan untuk terus berusaha tanpa mudah menyerah. Coba Bu Nola mau tanya, setelah ini kira-kira hal apa yang ingin kalian lakukan untuk memperbaiki kehidupan kalian setelah udah belajar al-qayyum dan al-qawiyu untuk menyontoh? Coba Bu Nola mau tanya dari Mbak Azza, apa Mbak Azza yang kira-kira hal apa yang ingin kamu lakukan setelah udah belajar ini? Mengerjakan tugas tanpa menyontek. Bagus, mengerjakan tugas tanpa menyontek. Mikaela apa? Oh, akan berusaha berkata jujur kepada setiap orang. Oke, luar biasa sekali anak-anak hebat hari ini. Sebelum anak-anak pulang, ada tindakan lanjutnya nih. Hari ini kan anak-anak sudah belajar tentang al-qawiyu dan al-qayyum. Nah, Bu Nola pengen anak-anak pulang itu bawa hadiah buat orang tua. Bu, aku hari ini dapat belajar tentang al-qayyum sama al-qawiyu. Nah, dibawain bawa hadiah ke orang tua. Nah, terus setelah itu kamu ceritakan udah belajar al-qawiyu sama al-qayyum. Setelah itu Bu Nola pengen tahu nanti anak-anak minta contoh perilaku yang orang tua kalian sudah lakukan tentang al-qawiyu dan al-qayyum. Setelah itu Bu Nola pengen tahu nanti anak-anak minta contoh perilaku yang orang tua kalian sudah lakukan tentang al-qawiyu dan al-qayyum. Sebelum ditutup ada yang mau bertanya?